teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Maulidia, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 5. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membacakan cerita menggunakan Big Book. Nah, sebelum kita membacakan cerita, perlu kita ketahui konsep penggunaan bahasa pada anak usia dini dan stimulasi perkembangan bahasa anak usia dini. Perkembangan bahasa anak usia dini merujuk pada proses di mana anak-anak mulai mempelajari dan mengembangkan keterampilan berbahasa mereka, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Nah, pada tahap ini anak-anak sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan orang dewasa, teman sebaya, serta lingkungan mereka. Proses ini melibatkan perkembangan kosakata, pemahaman tata bahasa, kemampuan berbicara, serta kemampuan mendengarkan dan memahami informasi. Nah, selanjutnya yaitu stimulasi untuk mengembangkan aspek bahasa anak-anak menggunakan Big Book. Nah, Big Book adalah alat untuk membantu pembelajaran yang berbentuk buku dengan teks besar dan ilustrasi yang jelas. Sering digunakan dalam pendidikan anak usia dini menggunakan Big Book untuk stimulasi bahasa anak. Nah, aspek ini melibatkan seperti peningkatan kosakata, meningkatkan keterampilan dan mendengarkan, serta memahami ilustrasi sosial, meningkatkan keterampilan berbicara anak. Nah, itulah tadi konsep dan stimulasi perkembangan bahasa pada anak usia dini. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan cerita dari Big Book, yaitu Kancil dan Buaya. Nah, teman-teman, ini adalah apa? Ini adalah kancil. Nah, dan ini adalah buaya. Nah, penasaran? Nah, mari kita lihat. Nah, teman-teman, dikisahkan pada suatu siang yang terik, seekor kancil berjalan. Dia sedang lunglai, menahan haus dan lapar. Musim kemarau yang sudah tiba. Daratan tempat tinggal kancil sudah kering dan tidak ada makanan. Aduh, aku sudah lelah dan lapar sekali. Musim kemarau sudah tiba. Keluh sang kancil. Kancil pun berjalan menuju sungai yang segar. Ia hanya bisa minum tanpa bisa makan. Nah, teman-teman, ini adalah gambar apa? Nah, ini adalah buaya. Nah, buaya warnanya apa? Hijau. Nah, tiba-tiba di seberang sungai, kancil melihat kebun timun tumbuh yang sangat subur dan sangat lebat. Mentimun adalah makanan kesukaan kancil. Kancil berniat untuk menyeberangi sungai yang dalam tersebut. Namun, sungai tersebut penuh dengan hewan buas. Hewan buas apa itu? Apa yang kalian lihat? Nah, ini adalah buaya. Nah, buaya itu adalah salah satu hewan buas. Sungai ini penuh dengan buaya yang sangat rakus. Jika aku menyeberang, pasti aku akan dimakan, kata kancil. Dari jauh tampak 3 ekor buaya yang sedang berenang mendekati kancil. Kancil, kebetulan sekali kau datang ke sungai ini. Mendekat dan minumlah air sungai kami.
Yang segar, kau haus bukan? Rujuk seekor buaya yang paling besar. Wahai buaya, sebenarnya aku kesini diperintahkan Raja Hutan untuk membagikan daging segar untuk kalian semuanya. Tutur Kancil. Benarkah Kancil? Tanya buaya. Tak perlu waktu lama, Kancil pun yang cerdik menemukan ide cemerlang. Kancil yang cerdik tidak mudah karena rayuan buaya. Ia pun berpikir keras bagaimana cara ia bisa menyeberang. Kancil pun mendekat ke sungai sambil minum air segar. Tetapi aku harus tahu jumlah kalian semuanya agar adil, Kata Kancil. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Tanya buaya. panggil teman-temanmu kemari. Aku akan menghitung jumlahnya. Kata Kancil. Nah, teman-teman, ada berapa buaya di sini? Mari kita hitung ya sebelum kita melanjutkan dongengnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata teman-teman, di dalam dongeng ini ada 5 kancil. 5 buaya. Ada 5 buaya. Kancil sebenarnya menyimpan rasa takutnya melihat banyak buaya beringas ada di hadapannya. Lalu, salah satu buaya pun pergi untuk memanggil teman-temannya. Belasan buaya sudah berkumpul di hadapan Kancil. Kalau kalian bergerombolan begitu, mana bisa aku menghitungnya? Sekarang berbarislah yang rapi. Pinta Kancil. Para buaya pun berbaris di sepanjang sungai agar bisa dihitung jumlahnya. Kancil pun lantas menginjak barisan buaya itu. Kancil melompat dari punggung buaya satu ke buaya yang lain sambil menghitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kancil menghitung. Ada berapa tadi yang dihitung Kancil? Ada 14. Nah, selanjutnya teman-teman. Setelah sampai pada buaya yang ada di barisan terakhir, maka ia pun melompat dan sampai di seberang sungai. Sesampainya di seberang sungai, Kancil pun mengucapkan terima kasih. Para buaya pun saling berpandangan. Terima kasih telah membantu menyeberang, kata Kancil, segera berlari kencang. Jadi, kita hanya dijadikan jembatan. Kau telah menipu kami. Awas kau Kancil! Teriak buaya paling besar. Bagaimana tadi teriakan buaya?
Bagaimana? Nah, tarikan buaya tadi mengatakan, awas kau buaya. Oh, salah. Awas kau kancil. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya, itulah tadi dongeng dari kancil dan buaya. Nah, pesan yang bisa dilihat dari dongeng ini adalah kerjasama dan persahabatan. Nah, dalam cerita ini, kancil yang cerdik menyeberangi sungai menggunakan buaya. Nah, di situ kita bisa mendapat pesan bahwa kerjasama dan persahabatan akan membuat pekerjaan itu menjadi mudah. Semua masalah akan terselesaikan. Dan di dalam dongeng ini juga dapat membuat atau melatih aspek bahasa anak. Nah, teman-teman, di sini distimulasi aspek bahasa pada anak usia dini sangat penting karena perkembangan bahasa yang optimal mendukung kemampuan kognitif, sosial, dan emosional mereka. Nah, secara rasional, bahasa adalah alat utama untuk berpikir, berkomunikasi, dan memahami dunia sekitar. Secara empiris, penelitian menunjukkan bahwa stimulasi bahasa yang tepat pada anak usia dini dapat mempercepat perkembangan otak, meningkatkan keterampilan berbahasa, dan mempengaruhi keberhasilan akademik di masa depan. Nah, selain itu, anak yang mendapatkan stimulasi bahasa yang baik lebih mudah berinteraksi sosial dan memiliki keterampilan problem solving yang lebih baik.